say that I need care and discretion, but don't feel afraid you pick a wrong way. All has good and bad, even though. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Alhamdulillah gak nyangka udah ketemu di Kamis Manis lagi di tanggal 16 Juni 2022. Nah, rencananya sih aku tuh kepengen bikin videonya tuh setiap hari gitu ya teman-teman tayangnya, karena aku nggak tahu kenapa lagi semangat aja bikin video terus. Semoga aku harap teman-teman itu nggak bosen nontonin video aku yang seperti ini aja di keseharian aku. Oke, lanjut di awal video ini dimulai dengan openingnya ada si kakak nih. Jadi ini pak suami aku lagi mandiin kakak, dan emang hari ini tuh jadwal mereka mandi ya teman-teman. Untuk yang pertama kali dimandiin ini si kakak dulu, karena emang badannya yang lumayan gemoy, berat banget 8 kilo lebih ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang punya anabul kayak aku, boleh sharing-sharing dong berapa kali sih dimandiinnya dalam sebulan kucingnya itu. Kalau aku sih nggak nentu, kadang bisa 2 minggu sekali gitu ya, kadang seminggu sekali, tergantung dianya kotor atau enggak. Cuma kan kalau mandiin terlalu sering juga nggak bagus ya. Kalau aku sama suami lebih sering mandiin kucingnya di rumah aja gitu, nggak grooming di luar, karena menghemat biaya juga ya. Karena kan kalau grooming itu sekali grooming aja bisa 70-80, kalau dikali 5 kali 6 kucing aku udah berapa. Nah jadi sebisa mungkin ya udah kita mandiin aja sendiri di rumah. Nah ini kakak udah selesai, lanjut ada si Molly. Jadi si Molly gemes banget. Kalau Molly tuh agak kayak barongsai ya dia kalau dimandiin itu, karena dia tuh agak barbar ya dia itu. Cuma dia paling manja gitu kalau di rumah, selain kakak dia tuh paling manja banget. Dan karena aku dulu dapatnya dari pet shop, dikasih gitu ya teman-teman dulu tuh, karena dia tuh lahirannya di depan pet shop gitu, nggak ada yang ngurus, dan aku ya udah adopsi dia aja, bawa gitu dari pet shop. Dan alhamdulillah sekarang udah di rumah, dia lebih seringnya di dalam rumah dibandingin di luar ya teman-teman. Next, ini untuk yang ketiga ada si Bontot alias si Mei Mei. Dia juga baru 2 kali mandi semenjak kelahiran dia ya teman-teman, karena kan usianya baru 4 atau 5 bulanan gitu ya Mei Mei itu. Nah kalau si Mei Mei juga ini belum terbiasa ya teman-teman untuk mandi, jadi masih lari ke sana ke sini kayak gitu. Kukunya juga masih panjang-panjang, belum aku potongin. Oke, aku mau lanjut kirim-kirim salam dulu buat teman-teman semua yang ada di rumah. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat menjalani aktivitas. Oke teman-teman, hari ini sibuk aktivitas apa? Sudah rebahan kah? Udah istirahat kah? Karena kan kerjaan ibu rumah tangga nggak pernah ada habisnya ya. Oke, kita tinggalin aja suami aku yang lagi mandiin kucing. Next, di sini aku mau bikin sarapan dulu. Untuk sarapan aku belum masak nasi ya teman-teman. Jadi di sini aku punya tape. Tadi aku beli 5.000 dan ya udahlah aku goreng kayak gini aja. Karena suami aku suka banget kalau makan tape digoreng kayak gini. Nah, teman-teman ada yang suka nggak nih sama tape yang digoreng gini? Oke, pendampingnya yang paling enak itu kalau sarapannya tape pasti minumnya kopi hitam. Nah, jadi ini aku bikinin kopi sekalian buat suami aku. Ya, hitung-hitung untuk ngilangin rasa capeknya setelah habis mandiin 3 kucing hari ini. Oke, jadi ini tape aku udah selesai aku tirisin minyaknya. Jadi minyaknya ini udah turun ya teman-teman. Alhamdulillah sarapan pagi ini untuk suami aku tape goreng dan kopi. Berhubung aku nggak suka tape, jadi di sini tadi aku beli bubur kacang Rp5.000. Oke, ini udah selesai sarapan ya teman-teman. Aku lanjut untuk jemur baju. Jadi tadi itu aku nyuci subuh lumayan banyak, karena aku hampir 2 hari ya nggak nyuci. Tapi aku juga heran kenapa cucian aku kalau 2 hari gitu, padahal cuma berdua ya selalu banyak kayak gini. Mungkin karena aku senangnya gonta-ganti baju gitu kali ya teman-teman. Oke, gimana cuaca di tempat teman-teman hari ini? Sama cerahkah seperti di aku? Dan di sini tuh masih sekitar jam setengah 8 pagi ya teman-teman aku jemurnya. Dan tapi ini cuacanya tuh terang tapi agak mendung-mendung gimana gitu. Nah ini aku lanjut buat ke seberang. Jadi ini ke blok beda ya teman-teman. Aku numpang jemur karena aku nyuci selimut plus nyuci spray. Jadi ya udahlah aku jemur di sini aja. Mumpung yang punya jemurannya itu lagi libur nyuci. Tapi tenang aja, aku udah izin kok sama yang punya. Seriusan aku nggak tahu pas record video ini aku kok berasa kayaknya ini
cantik banget gitu pemandangannya ya, karena terlihat matahari itu baru muncul kayak gitu ya teman-teman. Dan ini tuh bener-bener seger banget ya di tempat aku kalau pagi, dan malam juga lumayan dingin karena teman-teman bisa lihat sendiri kiri kanan itu pohonnya lumayan rindang dan di seberang kiri rumah aku juga masih ada pohon bambu ya teman-teman. Jadi ya lumayan lah kalau buat menghemat AC sama kipas angin gitu ya. Next, ini aku mumpung masih di luar dan mumpung aku rajinnya lagi datang, ya udah aku sapu-sapu itu sampai ke jarak satu rumah dari aku. Sekalian aja aku sapunya karena emang bener-bener ya kalau pohon crescent ini emang sering rontok ya daunnya gitu, dan kalau misalnya udah kena angin tuh beterbangan kemana-mana dan lumayan banget sampahnya kalau nggak sering disapu ya. Oke, ini aku udah selesai nyapu di depannya, dan ini aku mau lanjut aja buat ngasih makan kucing aku yang ada di kandang. Jadi ini si Koko aku kandangin ya teman-teman, karena kemarin itu dia nggak tahu habis berantem sama kucing mana. Jadi emang kan kadang 3 hari sekali dia aku keluarin biar main gitu ya teman-teman. Tapi dia berantem pulang-pulang itu kepalanya berdarah, baret-baret semua. Ya udah aku kandangin dulu sampai dia bener-bener sehat lagi. Nah ini juga tadi ada si Cemong, jadi ini aku namain Cemong. Aku ini dapat kucing dari tetangga samping rumah aku, dari kakaknya gitu. Ya udah aku ambil aja karena emang aku masih kangen sama si Cemong yang mati itu ya teman-teman. Dan ini bulunya persis banget emang kayak Cemong warnanya. Next, ini aku udah selesai dan aku jemur aja pasirnya. Lanjut di sini aku mau masak untuk makan siang, tapi ini sebenarnya videonya udah hampir siang ya teman-teman aku ambilnya. Jadi aku ini beli di Pasar Serang. Tadi aku ke Pasar Serang sebentar buat belanja dan aku beli rawonan ya teman-teman. Jadi bilang aja kalau misalnya beli di pasar, bilang beli rawonan gitu. Aku beli 20.000, lumayan dapatnya banyak, dan di sini aku mau rebus dulu buat ngilangin baunya sama kotorannya. Tadi aku masukin jahe yang udah aku geprek, garam sedikit, dan aku kasih 3 lembar daun salam. Jadi ini aku rebus sampai dia benar-benar nanti matang ya, nggak terlalu matang sih, setengah matang aja gitu. Yang penting dia udah kaku ya teman-teman. Nah ini untuk kotorannya aku buang-buangin seperti ini aja supaya nggak nempel di rawonannya ini. Kalau menurut aku rawonannya ini juga isinya lumayan banyak ya, dan udah gitu juga dia nggak cuma gaji tetelan gitu doang tuh, nggak, ada atinya, ada juga dagingnya, potongan daging walaupun sedikit kayak gitu. Oke, sambil aku ngerebus dagingnya itu, rawonan maksudnya, di sini aku mau sambil goreng tahu. Jadi tadi aku beli tahu Cina 1 biji kayak gitu, harganya 5.000, dan ini aku potong kecil-kecil dan mau aku goreng sampai kering ya. Lanjut, ini rawonannya tadi udah matang dan udah aku cuci bersih ya teman-teman. Dan sekarang aku mau langsung potong-potong aja biar nggak terlalu besar gitu. Dan rencananya hari ini aku mau masak untuk rawon ya, sayur rawon gitu teman-teman, khas dari Jawa Timuran. Jadi teman-teman bisa lihat ini tuh tadi ada atinya, ada gajihnya, ada pokoknya banyak deh teman-teman isinya, alhamdulillah. Nah ini aku seneng banget kalau makan gajih kayak gini. Aku sama suami aku dibandingin makan daging sapinya, mending makan tetelan kayak gini ya teman-teman. Dan ini juga menurut aku menghemat budget ya, karena apa, 20.000 udah bisa dimakan sampai nanti malam. Kalau misalnya masih ada sisa juga masih bisa dibuat sarapan besok paginya gitu, diangetin. Nah ini udah selesai, aku mau langsung dimasak aja. Ini dia, aku udah panasin minyak, dan di sini aku mau pakai bumbu instan dari BMM ini yang waktu itu aku beli dari Jombang. Jadi aku emang beli beberapa bumbu, ada lodeh, rawon, sama soto, dan ini juga bumbunya enak banget. Jadi praktis gitu ya teman-teman. Kalau misalnya pakai bumbu rawon sendiri kan emang bumbunya harus bener-bener komplit ya. Kalau menurut aku itu rawon itu termasuk masakan mahal ya, karena emang bumbu rempahnya itu harus banyak kalau dia ya, apalagi harus pakai kluwek ya teman-teman. Dan kalau misalnya nggak bisa milih kluweknya itu pasti bakalan pahit banget. Di sini aku tadi tambahin 4 lembar daun jeruk dan jahe geprek ya teman-teman, jahenya sedikit aja. Dan ini aku mau tambahin irisan daun bawang dan aku tumis jadi satu sama bumbunya. Kalau misalnya ini udah tanek, langsung aja aku mau kasih air. Untuk airnya aku pakai
tadi aku tambahin ya teman-teman, aku tambahin jadi 2 cangkir kayak gitu. Kalau misalnya ini udah mendidih, langsung aja tadi tetelan atau rawonan yang udah aku iris-iris aku masukin jadi satu, dan ini aku rebus pakai api yang bener-bener kecil karena aku kepengen rawonannya itu supaya jadi legit gitu loh, pulen gitu, bener-bener matang empuk gitu ya teman-teman. Nah, ini videonya aku percepat ya teman-teman, dan ini udah matang, alhamdulillah. Ini udah empuk untuk semua rawonannya. Kalau rawonan kan kebanyakan dia tuh pakainya daging sapi ya teman-teman. Kalau aku ya low budget aja tapi enak rasanya, ya udah beli rawonan tetelan gini aja ya. Tadi tahunya juga udah matang dan aku satuin aja di mangkok. Untuk menghemat budget lagi, aku beli sambal ABC yang terasi aja ya teman-teman, karena emang stok cabai aku udah mulai menipis. Begini juga udah enak banget ya teman-teman, alhamdulillah. Ini suami aku sampai nambah-nambah ya makannya. Oke teman-teman, selamat makan. Gimana nih teman-teman, udah pernah belum cobain rawon khas Jawa Timuran? Kalau belum pernah, monggo silahkan coba dibikin ya teman-teman. Tapi kalau aku emang belum share ya resep rawonan yang aslinya. Next time insya Allah kalau aku ada rezeki, ada waktu, insya Allah aku buatin resepnya. Nah, jadi ini piring untuk Pak suami aku, dan ini makannya pakai kerupuk samir kalau kata teman-teman yang komen di kolom komentar ya. Mari makan teman-teman. Nah, ini suami aku lahap banget makannya, dan bener-bener dia itu emang lebih suka makan tetelan aja kayak gini dibandingin makan dagingnya. Karena kalau aku sama suami makan daging itu kebanyakan nyelip di gigi gitu loh teman-teman. Ini ada si Molly yang selalu gangguin. Kalau Molly tuh emang senengnya ngerusuin gini ya kalau pas lagi makan. Nah, aku juga mau makan, jadi aku juga lumayan banyak ngambilnya ya teman-teman. Dan ini tuh kalau aku rasa bisa sampai nanti malam, bisa juga sampai pagi sarapan ya teman-teman. Dan ini suami aku nambah 2 centong setengah karena emang seenak ini ya. Walaupun bumbu instan, tapi dia tuh rempahnya bener-bener berasa banget kalau menurut aku yang merek BMM ini. Kalau misalnya teman-teman susah dapetin bumbu yang aku pakai ini, teman-teman bisa juga coba beli yang di Indomaret atau Alfamart yang merek Bambu atau Indofood itu juga enak banget ya. Nah, ini video aku lanjut setelah maghrib ya teman-teman. Jadi ini paketan yang aku tunggu-tunggu dari kemarin, alhamdulillah hari ini mendarat. Itu pun kemarin aku sempet inbox ya ke penjualnya itu di Shopee. Aku tanya barang aku kapan dikirim, soalnya kok 3 hari masih dikemas aja gitu. Dan alhamdulillah sorenya dia kirim. Setelah aku komplain itu, besoknya tuh sampai gitu, maghrib tuh sampai di rumah aku. Dan alhamdulillah ini dia paketan yang aku tunggu-tunggu, karena emang barang ini yang spesial dari prakarya aku dan suami aku untuk di next video berikutnya. Dan menurut aku ini tuh harganya bener-bener murah, kualitasnya juga bagus, tebel juga. Dibandingin saat aku nanya di toko deket rumah, harganya gila, bisa 4 kali lipat ya kayaknya. Nah, jadi ini aku beli cermin bulat ya teman-teman. Spesial nggak sih? Spesial kalau buat aku, karena aku dari dulu kepengen banget beli cermin bulat. Nah, ini di belakangnya kayak dikasih buat cantolan gitu ya, tapi kalau kata suami aku sih ini kayak kurang kokoh gitu. Nah, ini untuk cerminnya aku beli yang diameter 40 cm, ketebalannya ini hampir kurang lebih ini kayaknya 2 mili gitu ya teman-teman. Nah, ini bagus banget. Next time video bakalan aku tayangin kalau hasil prakarya dari suami aku udah jadi ya teman-teman. Dan aku seneng aja sih, ini murah banget menurut aku, karena aku pas nanya di toko deket rumah itu harganya berapa? 240 teman-teman. Untuk pengemasannya juga ini menurut aku aman banget, karena dilapisin triplek atas bawahnya, tengahnya ada penyangga kayak gini, dan bubble wrapnya itu beneran tebel banget. Nah, jadi ini untuk harganya juga murah banget. Aku beli harga 94.760. Ini udah termasuk ongkir, dan ini diameternya aku beli yang 40 cm ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai sejauh ini. Tungguin video aku selanjutnya untuk prakarya ini ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.